Tentunya kalian mengenal istilah desa dan kota. Desa biasanya identik dengan rumah-rumah yang sederhana, sedangkan kota identik dengan fasilitas yang lengkap dan memadai. Namun, tidak hanya itu aja, masih banyak hal-hal lain yang mencirikan pola keruangan desa dan kota. Lebih lengkapnya kita pelajari ya. Kita mulai dari pengertian desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Ada juga pengertian kota. Kota ini suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan kehidupan materialistis. Kita lihat perbedaan dari ciri-ciri desa dan kota. Nah, desa ini memiliki hubungan sosialnya paguyuban atau Gemeinschaft, gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat. Kemudian kegiatan ekonominya mayoritas agraris atau pertanian ya. Kehidupannya erat dengan alam, umumnya masih bersifat tradisional. Jumlah penduduknya juga sedikit, dengan lahan luasnya yang masih banyak, atau dikategorikan sebagai kepadatan penduduk yang rendah. Toleransi sosial dan gotong royong masyarakatnya kuat. Umumnya, di desa ini berpendidikan rendah. Nah, kita bandingkan dengan wilayah kota. Di kota ini, hubungan sosialnya bersifat patembayan atau Gesellschaft. Usia kelompok sosial berbentuk patembayan ini biasanya relatif lebih pendek dibandingkan paguyuban. Lapangan pekerjaannya beraneka ragam, kemudian mengandalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi adat istiadat sudah mulai berkurang nih di wilayah kota. Jumlah penduduk dan luas wilayah terbilang besar. Penduduknya memiliki sifat individualistik, berbeda dengan di wilayah desa yang berbaur dan sebagainya ya. Umumnya sudah terdidik atau berpendidikan tinggi sampai jenjang yang lebih tinggi. Masuk ke pembahasan tentang pola keruangan desa dan kota, kita bahas dulu tentang pola keruangan desa. Ini pola pemukiman antara satu desa dengan desa lainnya pasti memiliki perbedaan tergantung faktor geografi yang berbeda tiap desanya. Yang pertama ada pola memusat. Pola memusat ini biasanya terdapat di wilayah pegunungan atau dataran rendah. Pola semacam ini kemungkinan terbentuk karena dihuni secara turun-temurun oleh beberapa generasi yang ada di dalamnya. Coba perhatikan di gambar, di situ ada keterangannya, satu itu sebagai daerah atau tempat pemukiman. Nah, nomor 2 itu arah panahnya pengembangan untuk pemukiman atau perluasan. Lalu yang nomor 3-nya daerah kawasan industri kecil. Ada juga pola mengelilingi fasilitas. Umumnya ditemukan di dataran rendah di mana fasilitas umum yang ada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya mengelilingi waduk atau mata air. Bisa dilihat nih di keterangannya, nomor 1 sebagai fasilitas umumnya, terus yang nomor 2 ini arah pengembangannya keluar, ada nomor 3 arah pengembangan juga, melebar ya lama-kelamaan nanti. Lalu yang nomor 4 ini arah pengembangan di berbagai sisinya. Ada juga pola pemukiman desa yang ketiga, pola memanjang mengikuti jalan raya. Pola pemukiman ini biasanya memanjang seperti biasanya ditemui di pinggiran jalan raya. Yang nomor 1 itu adalah arah pengembangan pemukiman, terus yang nomor 2 itu adalah jalan tembusnya. Nomor 3 daerah industri kecil, lalu ada nomor 4 lahan pertanian, dan nomor 5 pemukiman penduduk. Dan di tengah-tengahnya ada jalan. Ada juga pola memanjang mengikuti garis pantai. Ini pemukimannya berada di pesisir laut karena umumnya penduduk bekerja sebagai nelayan. Ada nih di keterangan yang nomor 1 itu arah pengembangan untuk pemukiman penduduk, nomor 2-nya itu daerah kawasan industri kecil desa, dan ada nomor 3 itu daerah pemukiman penduduk. Nah, di depannya itu ada laut.